Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, di video kali ini kita akan bicara ekonomi. Ya, ada banyak sekali pertanyaan kepada saya, kenapa harga barang selalu naik? Nah, di video kali ini kita akan coba menjawab kenapa harga barang selalu naik. Dulu Rp1.000 sudah bisa dapat 10 pieces permen. Sekarang mungkin hanya 2 atau 3 pieces saja. Kenapa demikian? Nah, kalian akan temukan jawabannya dalam video ini. Simak video ini selengkapnya. Nah, memang faktanya sekarang harga barang dan jasa semakin naik. Bahkan harga kebutuhan pokok seperti beras dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Nah, terlihat bahwa harga beras di tingkat perdagangan besar atau grosir di Indonesia dari tahun 2014 yang diambil pada bulan Januari, terlihat bahwa harga beras di bulan Januari 2014 sebesar Rp9.433. Nah, dan pada Januari tahun berikutnya, tahun 2015 menjadi Rp10.612. Hingga pada tahun 2020 di bulan Januari mencapai angka Rp12.343. Pertanyaannya, kenapa bisa berubah? Kenapa harga itu selalu berubah dari dulu sampai sekarang? Nah, dalam ekonomi, fenomena seperti ini sering dinamakan dengan inflasi. Tentu kalian sudah sering dengar tentang inflasi. Inflasi ini sering diartikan sebagai fenomena kenaikan harga barang atau jasa secara bertahap dan terus-menerus. Fenomena ini terjadi karena ada perubahan di beberapa komponen dalam perputaran roda ekonomi. Selain itu, inflasi juga sering diartikan sebagai penurunan nilai uang yang kita miliki. Simpelnya nih, dulu uang Rp1.000 tadi bisa dapat 10 pieces permen. Sekarang mungkin hanya dapat 2-3 pieces saja. Begitu juga ketika uang 100.000 kita belanjakan beras di bulan Januari 2014 tadi dengan harga Rp9.433, ya kita dapat kurang lebih 10,7 kilo lah. Tapi sekarang di bulan Januari tahun 2020 yang harga per kilonya sudah Rp12.343, maka uang 100.000 hanya akan dapat kurang lebih 8,1 kilo saja. Nah, banyak orang yang salah mengartikan bahwa kenaikan harga barang di setiap tahunnya merupakan cerminan ekonomi yang buruk. Padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Dalam konteks inflasi, negara-negara lain pun mengalami hal yang sama. Nah, lalu apa penyebab terjadinya inflasi? Sebenarnya banyak sekali penyebab terjadinya inflasi. Di video ini paling tidak saya akan menjelaskan 4 sebab terjadinya inflasi. Yang pertama adalah demand dan supply. Yang kedua, peningkatan biaya produksi. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar. Dan yang keempat, impor barang. Nah, kita akan bahas ini satu persatu ya. Yang pertama, kita mulai dari faktor demand dan supply. Demand atau permintaan, supply atau penawaran. Nah, ini berlaku hukum permintaan dan penawaran. Kalau banyak orang yang mau satu barang tertentu, tapi jumlah barangnya itu terbatas, maka apa yang terjadi? Harga akan naik. Tapi coba sebaliknya,
Kalau jumlah barangnya ada banyak, tapi orang yang pengen barang itu sedikit, yang akan terjadi adalah harga akan cenderung turun, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat permintaan masyarakat terhadap suatu barang itu naik? Nah, beberapa faktornya, antara lain yang pertama, jumlah penduduk yang bertambah. Ketika jumlah penduduk bertambah, maka kebutuhan atas suatu barang juga akan bertambah. Contohnya apa? Beras. Jika penduduknya bertambah, maka kebutuhan permintaan akan suatu beras juga akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah pendapatan masyarakat juga bertambah. Contohnya, ketika pendapatan masyarakat itu bertambah, misalkan awalnya gaji 5 juta, kemudian berubah menjadi 10 juta. Orang akan cenderung konsumtif karena memiliki uang, ya kan? Sehingga permintaan akan barang akan meningkat. Nah, kemudian yang ketiga adalah selera masyarakat. Ya, selera juga mempengaruhi. Ya, bagaimana ketika di bulan Ramadan, ya, atau di bulan puasa, selera masyarakat akan barang-barang tertentu, misalkan kurma, sirup, ya kan, gula juga akan meningkat. Sehingga apa? Permintaan akan kurma, sirup, dan gula juga akan semakin meningkat. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan harga pada barang-barang tersebut. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah meningkatnya biaya produksi. Nah, barang-barang yang kita pakai setiap hari kan diproduksi oleh perusahaan atau industri rumahan. Dalam membuat barang-barang tersebut, produsen atau perusahaan tentu mengeluarkan yang namanya biaya produksi untuk membeli bahan-bahan baku, mesin-mesin produksi, maupun membayar gaji tenaga kerja, sampai dengan membayar bahan bakar minyak. Nah, kenaikan faktor-faktor produksi ini akan mempengaruhi biaya produksi. Contoh, jika harga BBM naik, otomatis kos atau uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses produksi juga akan naik. Jika gaji pegawai naik, misalkan setiap tahun, ya, kita tahu ada kenaikan upah minimum provinsi atau UMP, atau yang sering kita kenal juga sebagai UMR, upah minimum regional. Ketika upah naik, maka biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan juga akan naik. Sehingga agar perusahaan tetap terus berjalan, maka perusahaan membebankan kenaikan biaya produksi itu terhadap barang-barang yang mereka produksi. Pada akhirnya, barang-barang yang mereka produksi akan mengalami kenaikan. Barang-barang yang beredar di masyarakat, di pasaran juga akan mengalami kenaikan. Ya. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah jumlah uang yang beredar. Saat menjelang Lebaran misalnya, banyak karyawan atau pekerja yang mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Biasanya besarannya 1 kali gaji nih. Otomatis pada bulan itu mereka mendapatkan uang 2 kali lipat dari biasanya. Ketika masyarakat punya uang lebih banyak, daya beli masyarakat akan naik. Karena daya beli naik, jumlah permintaan terhadap berbagai jenis barang akan naik juga. Nah, kalau permintaan akan barang itu naik, berlaku hukum permintaan dan penawaran tadi, maka harga barang juga akan naik. Ini juga yang menyebabkan ketika hari raya, harga-harga pada umumnya lebih tinggi karena tingkat inflasinya juga lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Karena masyarakat punya lebih banyak uang dan cenderung lebih konsumtif pada hari raya. Nah, kemudian poin yang keempat adalah impor barang. Nah, umumnya negara melakukan transaksi impor barang. Akan tetapi, harga barang impor bisa naik karena banyak faktor. Salah satunya adalah terjadinya inflasi di negara asal barang tersebut. Imbasnya apa? Harga barang-barang yang diimpor tadi, yang dari luar, akan semakin tinggi. Sehingga ketika barang-barang tersebut dijual kembali di dalam negeri, tentu akan mengalami kenaikan.
Apalagi kalau barang tersebut menyangkut barang-barang faktor produksi. Nah, jadi inflasi tidak hanya disebabkan faktor dalam negeri, tetapi juga ada faktor luar negerinya. Kenapa harga barang selalu naik dari tahun ke tahun adalah sesuatu yang wajar, asalkan semuanya masih dapat dikendalikan dengan baik. Oke, saya rasa cukup. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan menjawab pertanyaan kalian mengapa harga selalu naik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.